lumut. Nah, jadi sekarang kita ada bahan-bahan media tanam yang udah aku siapin ya. Ini kayak gini ya. Nah, tapi kita mau bikin versi yang kecilnya, yang mininya. Jadi kita udah hunting lumut dan sekarang kita mau bikin media tanam dulu. Ntar Ada satu lagi. Apa tuh? Sekam yang fermentasi. Oh, ada juga. 3. Oh, ada 3. Jadi sekam mentah, sekam bakar, sama sekam fermentasi. Oh, di kebun Bogor juga ada namanya kelas edukasi. Satunya kelas edukasi terarium, Pak. Terus nanti hasil plastiknya dibawa pulang, Pak. Oh, serius? Serius, Oh, enak banget. Ih, serius. Cuma masuk. Oke ya, nah tadi kita udah bikin media tanamnya untuk si terarium ini. Sekarang kita mau langsung aja eksekusi buat terarium. Buat terarium. Jadi kita yang kita butuhin lah ya, wadah. Wadahnya. Nah, Oke. ini kan ada yang wadah besar. Jadi teman kebun raya juga bisa pakai wadah-wadah yang wadah segini. Oke. Pokoknya disesuaikan sama wadah yang dipunya lah. Yang diinginkan lah. Kalau tanya apa boleh pakai toples boleh. Cuman usahain bahannya bahan kaca. Oh gitu. Karena lebih visual lebih bagus. Kalau bisa kacanya yang clear kayak gini ya. Ya, clear gini. Jadi Aku biar pernah waktu itu dikasih tapi ujuk-ujuk ayat gambar kacangnya di sini. Dipabalir. Iya, jadi ada gambarnya. Oh, Jadi emangnya polos ya kayak ini. Ini ukuran 3,5 liter. Ada yang 2 liter, 3 liter, 3,5 liter. Sesuai teman kebun raya maunya kayak gimana kayak gitu. Tapi semakin kecil semakin sulit untuk nanamnya biasanya. Semakin besar semakin mudah nanamnya, natanya semakin mudah gitu. Jadi wadahnya kita udah punya, tadi media udah kita punya, lalu ada ini. Nah, ini apa nih? Ini atau enggak ya? Ini kulit pohon pinus. Betul, ini kulit pohon pinus. Nah, ini yang udah dikeringin, jadi kita jemur biasanya. Nah, ini untuk sebagai aksen ya, pelengkap lah. Ini bukan media tapi pelengkap. Biar kalau misalkan teman kebun raya maunya pakai ada aksen kayu-kayuan lebih klasik boleh. Cuman biasanya ada pakai kayu-kayu yang dia belum mateng, Jadi biasanya dia ada nimbulin jamur di kayunya, jadi buat si tanamannya jadi kayak keserang jamur gitu, Gitu pengalaman gitu. Jadi cari kayu-kayu yang memang udah steril, yang udah mateng lah. Ini aku pakai kayu pohon kulit ya. Kulit pohon pinus gitu. Nah, ini juga ada hardscape-nya juga. Nah, hardscape ini mungkin kalau teman kebun raya yang memang pecinta aquascape udah tahu ya ini namanya batu lava rock. Nah, ini batu lava rock itu sering pakai banget kalau misalkan untuk di aquascape atau di pertamanan atau di sini aku pakai juga pakai si lava rock karena dia ada ini pori-porinya itu ya. Pori-porinya dan juga dia lebih ringan lah kalau dipakai kayak itu. Ya, jangan pakai batu kali yang gede ya. Ya, aduh berat itu. Berat. Jadi usahain cari yang batu yang lebih ringan lah. Biar wadahnya nggak terlalu berat kalau kita ambil itu. Nah, ini kita bakal sebagai aksennya hardscape-nya. Lalu ke berikutnya ada ini aku pakai batu pancawarna. Nah, ini sebagai dasarnya. Jadi sebelum kita taruh media utama, dasarnya itu kita pakai si batu pancawarna. Kalau misalnya nggak ada batu pancawarna ini bisa pakai batu kecil-kecil apa aja? Boleh, bisa pakai pasir malang juga boleh. Pasir malang juga. Cuman pasir malang jangan terlalu halus. Cari yang agak sedikit lebih kasar, lebih besar lah ukurannya. Ini tujuannya untuk tempat air, Jadi di bawah dasar ini dikasih pancawarna. Kalau kita nyiram airnya bawah kan. Nah, jadi airnya bakal tertahan di sini. Jadi nggak langsung nempel ke si medianya gitu. Boleh pakai batu si pancawarna ini atau si pasir malang yang ukuran lebih besar gitu. Nah, ini si pelet juga ya. Ini bisa juga buat media tanam tadi ataupun buat si aksen atau penghias lah. Nah, di sini nanti kita boleh campurin ke sini lagi ataupun nanti sebagai hiasan gitu. Hiasan lagi gitu. Oke, lalu utamanya ada tanamannya. Nah, ini yang utama. Kita buka ya. Ya, siap. Nah, tanamannya ini. Jadi kalau tanaman itu disesuaikan dengan besarnya terarium yang akan kita buat. Betul. Jadi jangan sampai teman kebun raya itu nyiapin tanaman yang gede-gede, tapi wadahnya kecil. Nah, kasihan nanti tanamannya. Biasanya kita cari tanaman yang mini-mini, yang kecil-kecil. Nah, di sini aku udah siapin buat khusus spesial buat AA. Di sini ada tanaman Fittonia nih, Fittonia yang merah, Fittonia yang hijau, lalu ada begonia,
Nah ini ada Saxifraga atau disebut juga nama lokalnya itu begonia strawberry. Oke. Atau kuping macan tuh, karena bentuknya kayak kuping macan. Mhm. Lalu ada pakis atau fern ya. Pakis ya. Biasanya ini sering ada nih kalau di terrarium Iya. sebagai aksennya gitu. Ini ada jadi ya, ada Fittonia yang kecil-kecil ukurannya, ada begonia yang kecil, ada fern juga, ada Saxifraga di sini. Sama tadi kita udah ambil juga si. Nah, tadi kita udah ambil ya, langsung di Iya. tempat ada lumut ya, boleh. Nah, tadi kita udah ambil lumut tadi di pohon palem-paleman ya. Jadi di pinggir jalan. Iya, dulu di pinggir jalan. Jembatan. Jembatan lah ya, jembatan yang dekat Sungai Ciliwung ya. Nah, ini teman kebun raya tadi yang udah kita ambil lumut-lumutnya. Jadi kalau teman kebun raya di rumahnya ada timbul ada tumbuh lumut, itu jangan dibuang sayang. Bisa dipakai juga buat bahan terrarium. Kalau mau buatnya yang tema tropis. Sip. Oke, berikutnya kita taruh dulu di bawah dulu apa ya? Nah, sekarang pertama kita ambil ini sebagai Itu dulu ya. dasarnya ya. Ini kita taruh di bawah. Bawah. Nah. Dulu. Seberapa tebal? Tebalnya itu bisa setengah sampai 1 cm ya. Yang penting nanti ini buat airnya itu dia tidak nyatu sama media yang utama. Ini biasanya kalau orang yang ikut kelas edukasi tuh serius banget seneng tuh dia kayak gini. Gini-gini ya. Iya. Nah ini bedanya kalau nanam biasa di pot sama bikin terrarium. Ada seninya beda. Jadi ada seninya. Jadi kita nata dulu. Ini sudah setengah senti lah ya. Ya setengah sentian lah ya kayak gini. Udah cukup ya. Pakai batu paca warna ya biar lebih bagus lah ya eye catching. Oke, berikutnya tadi ya media tadi kita bakal masukin. Nah, sip, bakal kita masukin. Nah, pakai tangannya kali Pak ya? Ke tangan aja. Nah, kita tebar sini. Ini seberapa tebal Kang? Nah, nanti aku bakal jelasin. Jadi biasanya ada orang yang buatnya itu center ya. Jadi lokasinya itu atau tempat tanaman itu dia center di tengah-tengah. Ya. Nah, kita bakal buat dia lebih menyerong, Oh, lebih menyerong. Nih, aku bakal. jadi secara prinsip ini tergantung dari kreativitas kita masing-masing ya. Betul. Kalau ini aku udah pasti bebasin ke si orang yang buatnya. Mau bikinnya mau seperti apa. Di sini kita bikin bakal ada area depan dan area belakang. Area depan kita buat lebih rendah. Area belakang kita buat lebih tinggi. Atau mau di tengah-tengah boleh. Terserah mau gimana cara desainnya. Nah tadi si perlat ini tadi bisa buat media tanam juga, ataupun tadi sebagai hiasan ya aksen tadi ya. Gitu. Kalau nggak salah si perlite itu juga tujuannya untuk mengurangi kadar Air. asam. Oh, asam juga. Oh bisa juga ya. Oke, ilmu baru tuh dari AA. Berarti sebagai aksen juga sebagai itu ya, biar nggak terlalu asam ya, itunya ya. Oke. Dia netralisir. Jadi emang bisa dicampurin atau bisa jadi aksen gitu. Aku berarti bikin gaya yang beda ya. Boleh aku bikin yang nyerong, membuat yang Aku di tengah. tengah boleh. Sambil tekan-tekan ya. Oke. Biasanya kalau si pelat ini kalau untuk media yang untuk terrarium yang non tropis dipakai nih untuk media dasarnya. Pakai si pelat, pakai si si tadi tuh sekam bakar, itu bisa tuh. Jadi secara prinsip tinggal kita mau yang tropical atau yang taman kering gitu ya. Betul. Kita Taman mau kering itu berarti kayak kaktus gitu-gitu. kaktus, betul. Kaktus, echeveria, haworthia. Pokoknya kalau kita mau buat yang kering itu disesuaikan sama si medianya. Kalau yang kering aku biasanya pakai pelat ini sama si sekam bakar udah cukup. Nah kalau pengen tahu yang bikin taman kering seperti apa, daftar. Ini ketebalan si ininya berapa senti? Itu udah cukup Pak, udah Cukup udah ya? cukup Mas Ya. segitu. Nah, sedikit lagi. Nah,
Lalu biasanya sebelum kita planting si lumut kita bikin nyesuaiin dulu sama si hardscape-nya. Mau pakai batu atau enggak? Nah, aku sih mau pakai batu buat biar nanti kayak aku mau bikin kayak bentukan kayak bukit-bukit gitu Jadi kayak ada aksen airnya yang dia mengalir gitu Yeah. Nah, di sini aku pakai dulu hardscape-nya di sini. Jadi usahain kalau untuk tergantung teman kebun ya, maunya mau langsung planting dulu baru hardscape atau mau hardscape dulu. Kalau aku hardscape dulu Kalau di aquascape biasanya kan hardscape dulu tuh, baru dia planting. Yeah. Kalau ini aku sama juga kayak gitu tekniknya, tapi sesuai selera si ayah. Cari juga batu-batunya yang kecil-kecil ya. Ini kalau misalkan biasanya ada juga yang gede-gede batu laparoknya. Jadi bisa dipecah dulu pakai palu biar ukurannya lebih kecil lah. Oke. Wih, angkanya udah lebih bagus sih kayaknya nih. Iseng-iseng doang. Segini iseng apa serius Nih kalau sudah sebelum planting biasanya kita Semprot dulu biar dia lembab. Oke. Buat lembab dulu medianya. Nah, biar nanti si lumutnya itu lebih mudah nempelnya. Daman Oke. Ini disemprot dulu. Betul, Duh, kayaknya aku malu nih kalau aku kalah bagus sama A-nya nih. Enggak lah, itu keren. Aduh. Ini seberapa basah, Kang? Untuk tingkat kebasahannya yang penting lembab, sampai medianya sedikit agak basah. Ini tujuannya untuk biar lebih mudah menempelkan lumutnya. Kayak gitu. Sip. Oke. Sip. Sudah. Next. Oke, nextnya kita akan planting si lumutnya. Nah, lumutnya. Oke. Ini ada 2 jenis lumut ya. Oke. Nanti mau lumut yang mana yang mau tempel? Lumutnya dari yang di jembatan tadi atau mau yang dua-duanya mau aku taruh kayaknya ya. Oh gitu, mau taruh ya? Sebagai jadi nanti pada apa namanya? Kalau misalnya dia sudah ini kan kelihatan diferensial teksturnya. Wah, keren banget Anjas tuh udah mikir sampai segitunya ya. Mantap. Boleh sekarang kita planting. Nah, cara planting si lumutnya itu mungkin kalau udah paham ya terkait penanaman tanaman lah ya. Tapi kalau lumut itu biasanya ini ada bawah, ada atas. Nah, pertama jangan sampai terbalik penanamannya. Yang kedua boleh sambil ditekan-tekan. Nah, tekan-tekan ini biar dia nempel bawahnya sama media. Nah, jadi emang nih kita butuh seni banget, Harus bersabar. Harus sabar. Harus pelan-pelan. Tapi ini emang satu alternatif buat teman kebun raya yang emang dia malas merawat tanaman, Karena ini kita bener-bener low maintenance, Cukup penyiraman, sekali penyiraman bisa seminggu bahkan 2 minggu. Nggak perlu siram-siram lagi. Iya. Karena kan kita bakal buat yang tutup, dia bakal kejaga kelembabannya. Ini kalau misalkan kayak gini takutnya ada space yang kecil, boleh dipecah aja. Nah, kayak gini, lalu kita taruh di tempat yang pengen kita tanam. Sambil nanam, sambil ditengok-tengok.
iya. Udah sesuai atau belum? Keker-keker. Keker. Iya. Jadi kalau kelas terariumnya ini kebun raya setiap sebulan hari apa? Sebulan sekali ada atau special occasion saja? Bisa, nanti kita ada jadwalnya sebulan sekali, nanti bisa dicek di Instagram Kebun Raya ataupun by request. By juga request bisa. Kalau misalnya saya sama teman-teman gitu mau belajar dong gitu. Ya, boleh boleh. Bisa. Nanti bisa by request, nanti kita buat jadwal. Dan secara prinsip sebenarnya kan nggak hanya terarium saja ya. Iya, banyak. Misalnya request, saya mau belajar bagaimana mengawinkan tanaman philodendron. Ya, juga bisa ke sini Bisa nanti kesini, ya? Bisa. Nanti kita sama-sama belajar di sini. Karena kebun raya ini emang surganya ini ya. Tanaman. Betulnya ini udah juga ekspor ya di bidang tanaman Enggak lah, masih banyak belajar sebenarnya. Karena apa ya, setiap tanaman itu kan punya keunikan masing-masing. Betul. Ya kan? Dan kalau berdasarkan tren, sekarang tanamannya, kalau kemarin kan aroid. Ya. Terus sekarang lebih ke anthurium. Oke. Nah, karakter dari aroid sama anthurium kan beda. Beda ya. Tuh. Kalau boleh tahu sekarang ini apa yang lagi hits nih Sekarang lagi hits itu adalah anthurium. Anthurium ya. Terutama yang varigata. Oh, varigata ya. Sekarang lagi sedang dibuat anthurium yang kuping gajah ya. Kuping gajah? Bilangnya. Anthurium kuping gajah itu yang warnanya bisa merah. Wah. Pink. Waduh. Gitu kan, kalau sekarang cuma hijau aja. Betul Terus sempat yang gelap-gelap, hitam gitu. Nah sekarang dibikin terus varigata putih kan, dari putih ke kuning. Nah sekarang dibikin yang merah. Yang merahnya. Waduh. Sekarang lagi coba itu apa gimana? Saya lagi nggak coba sih, beli aja. Beli ya. Wah, pasti ya. Dari segi harga memang kalau di bidang sebagai apa ya? Sebagai peluang juga bisnis ya. Iya. Mungkin orang biasanya banyaknya kuliner atau mungkin di hewan. Betul. Ini udah di bidangnya bisnisnya juga di bidang tanaman juga ya. Sedang merintis. Cuman itulah modalnya lumayan. Karena ada pangsa pasarnya juga ya. Betul. Nah, ini kan tadi ada tanaman ini nih. Boleh nggak aku tunjukin di sini? Boleh, boleh. Nanti ya? dia juga hidup secara alami juga. Karena memang itu tanamannya bisa nempel di sela-sela lembutnya. Nempel kayak gitu. Oke, jadi boleh ya? Iya, boleh. Pokoknya... Itu sesuai mau ditempel atau enggak, itu boleh. Nah, ini kan ada tanaman yang mati. Ya. Ada baiknya kita take out atau kita biarin aja? Kita gunting aja, biar gunting aja. bagus visualnya. Nah, ini ada guntingnya. Nah, ini panjang pisan dulu. ya. Ya, jadi memang jadi lumut mutiara ini memang bagus, daya tahannya bagus juga. Jadi sering aku pakai ini kalau misalkan buat terarium. Tapi nah masalahnya kan, ya, si lumut mutiara ini dijual bebas atau enggak? Kan tadi mah kita ngambil di pohon. Ambil pohon ya. Nah kalau jual bebas, aku belum tahu ya, namanya ada yang jualnya di daerah mana gitu kan. Mungkin bisa lihat di toko-toko online ya. Nah lumut-lumut yang memang dia udah kembang biakan lah gitu lumutnya. Jadi cari juga lumut yang memang hasil kembang biakan dari si orang tersebut, lebih aman biasanya gitu. Jadi dia sudah teraklimatasi lah ya. Jadi sudah diaklim, sudah disesuaikan. Biasanya dia nyetok tuh, di wadah seperti ini itu disungkup ya. Jadi kalau teman kebunnya mau nyetok lumut itu bisa di wadah kayak gini, wadah yang transparan ya. Lalu ditutup, disimpan biasanya di bawah lampu LED atau lampu grow light kayak gitu. Betul, aku juga nyetok juga. Gitu? Di kantor banyak lumut-lumut karena aku senang lumut. Kalau ada lumut biasanya aku langsung otomatis tuh ambil. Aku ambil karena aku buat pikirnya bagus nih buat terarium gitu. Padahal kan kalau orang zaman dulu ya, lumut buat apa? Buat apaan gitu ya?
Tapi aku lihat di toko online tuh harganya agak lumayan juga loh, Oh gitu ya? agak lumayan loh harganya. Lumut-lumut itu. Bisnis juga nih. Iya betul, sambil cek juga apakah udah nempel lumutnya. Nah, Kalau terus misalnya dia nggak nempel, kenapa Kang? nah itu biasanya akan timbul warna yang kuning ya. Oh gitu. Nah, karena biasanya dia nggak nempel sempurna sama media tanamnya itu. Jadi usahakan sambil ditekan-tekan. Jadi kadang juga kita suka asal naro ya. Naro tapi kadang dia tidak menempel pada medianya. Usahakan menempel akarnya tidak ya, menyerap gitu ya. tidak menyerap ke si medianya gitu. Wah, kayaknya lebih bagus nih, Enggak lah, apaan ya Bang? Nggak kelihatan apa-apa. Nah, sambil kalau bikin diangkat dulu sambil cek apakah masih ada ruang. Tapi juga sambil diperhatiin juga jangan sampai semua ditanam lumut nanti karena kita mau nanam tanamannya. Ya. Jadi sebetulnya hampir sama kayak aquascape ya. Kalau aquascape kan dia ada airnya Ya. Kalau ini enggak ya. Dan biasanya kalau aquascape tuh harus injeksi CO2. Nah, kalau ini dia tidak perlu, nggak usah. Karena dia akan menghasilin CO2 sendiri. Iya betul. Dan oksigen sendiri. Jadi dia bakal respirasi lah gitu. Terus juga ada lumut yang memang dia hidupnya di dataran tinggi. Nah, idealnya memang ada lumut yang kuat, ada lumutnya yang nggak kuat. Karena aku pengalaman beli lumut yang dataran tinggi, biasanya dia nggak terlalu kuat. Oh gitu. Bakal menguning walaupun kita simpan di tempat yang lembab. Nah nanti katakanlah pada saat ini sudah jadi, kita harus kasih taruhnya penempatan di mana Kak? Nah, nanti penempatannya itu idealnya itu di dalam ruangan ruangan yang memang dia ada cahayanya, mau cahaya lampu ataupun cahaya matahari yang tidak langsung. Lampunya itu harus khusus lampu buat yang warna biru merah itu ungu, atau warnanya warna daylight atau warna kuning? Nah, itu biasanya tergantung dari selera teman-teman. Di sini aku pakai nih ini lampu yang grow light. Oh ini pakai grow light. Ini aku pakai lampu grow light, dia emang lampu khusus buat pertumbuhan tanaman. Tapi kalau misalkan tanya, aku nggak punya lampu grow light nih, boleh nggak pakai lampu LED? Boleh. Warnanya LED biasa gitu? LED biasa. Biasanya kalau ini bisa 7 watt ya cukup ya. 7 watt cukup. Nah, 4 sampai 7 watt cukup. Untuk warnanya disesuaikan, mau warnanya putih atau warna kuning atau warna ungu boleh. Cuman yang penting kalau aku sih selama ini pakainya warna-warna yang putih. Yang putih aja. Putih aja. Mungkin teman-teman yang ada pengalaman pakai lampu yang warna-warna mungkin bisa ini ya komen di bawah ini ya. Ya. Apa tahu jadi buat ilmu juga buat teman-teman yang lain gitu. Kayaknya ini sudah banyak sekali. Lebih besar lagi ya? Lumutnya kebanyakan kita ngambil Kang. Oh gitu ya. Nah, nanti buat nanti lagi ini karena masih banyak sisanya, ini kita buat stokis lagi Stok aja ya. Jadi kita tutup lagi kalau udah cukup kita simpan lagi. Nah, buat nanti lagi kalau misalnya kita mau buat terarium. Takutnya ada yang kering lumutnya, buat stok juga. Nah, lalu kita mulai ke penanaman Nah, ini nih yang paling seru nih Silakan Ini penanamannya dulu mau pilih yang mana boleh. Wah. Apa ya? Ada petunia merah, Yang kecil-kecil aja. petunia yang putih hijau, ada begonia. Nah, jadi petunia gampang banget itunya perbanyakannya cuma di stek aja. Tinggal potong, Tancep gitu. ya. Cari space yang mau tanam di belah mananya. Oke, aku mau taruh. Biasanya penanamannya kalau yang besar-besar itu kalau ya aku ya karena dia agak miring itu biasanya di area belakang atau mau di depan gitu boleh. Cuman untuk penempatan disesuaikan sama lokasinya. Lokasinya ya. Ini kan ada yang kayak lumut gini nih Kang. Ini gimana ini? Bisa ditaruh? Boleh juga taruh Itu kebetulan aku taruh juga di stokis lumut Jadi dia aku ada tempat buat stokis lumut. Aku tancepin si petunia ini. Oh gitu. Bisa pakai media sphagnum moss yang aku bilang tadi. Aku pakai pasir malang.
Diusahain kalau ini nanamnya dia mengenai tadi ya medianya. Jadi teman kebun raya juga ketika penanaman medianya usahakan benar-benar nempel ke si akar tanamannya. Takutnya dia cuma nempel doang, asal nempel doang tapi nggak kena si medianya. Tidak sehat nantinya. Tidak sehat. Terus kalau misalkan kayak gini nih, ini kan terlihat ini kan kurang bagus, bisa ditempel lagi pakai lumut, ditimpa lagi, disulam lah gitu. Gimana seru gak nih Seru ini mah. Seru ya. Ini ngelatih ngelatih sabar. Betul. Ngelatih kreativitas. Ngilangin stres kalau kita lagi banyak pikiran apa segala macam. Iya. Ya, kita coba begini asik lah ini. Wah, seru ya. Biasanya aku sukanya yang full hijau Oh gitu? Iya. Karena aku saya yang lebih hijau-hijau karena aku agak kurang kurang begitu suka yang ada warna-warni gitu karena sukanya agak hijau gitu. Hijau putih lah ya. Jadi ada seperti gitu. Nah, dipilih. Nih kalau ada akarnya gini nih kan panjang nih akarnya, boleh kita gulung dikit. Oke. Nah, terus kita nih gumbel-gumbel ya. Bahasanya gumbel-gumbel. Nah, ini lalu kita jepit terus tanam di tempat yang mau kita tanam. Cuman ini nanamnya agak ini ya, sedikit sulit ya untuk pakai pinset ya. Ya gimana habis? Karena wadahnya kecil. Wadahnya kan kecil. Kita harus pakai pinset. Sama aja kayak kita bikin bonsai kali ya. Oh gitu ya. Juga pernah bikin bonsai ya? Saya enggak. Mungkin pernah lihat ya? Pernah lihat di Instagram, agak ini ya, agak tricky. Iya, repot. Harus benar-benar sabar kalau bonsai itu. Atau punya bonsai di rumah? Di rumah nggak punya saya bonsai. Mau sedikit deh. Boleh ya, lebih ini ya, lebih lembab ya. Yang sebelah sana tadi. Tapi memang walaupun wadahnya besar, terariumnya, kadang juga orang sukanya pakai tanaman yang mini Iya ya. gitu. Jadi kadang kalau yang tanamannya besar biasanya treatmentnya juga agak sedikit ekstra. Oh gitu. Iya, biasanya gitu. Karena kan harus kita trimming ya, kita trimming lagi gitu kan, karena pertumbuhan lebih cepat. Apa dia jadinya? Kayaknya aku kalah bagus sama ini. Ini lebih bagus. Ini memang harus dibikin. Ini nih sebelah sini rambutnya itu, sebelah sana rambutnya ya. Sebelumnya udah pernah bikin juga terarium ini? Udah pernah, jadi kemarin ini sempat Arka dapat tugas sekolah. Oh gitu? Bikin kayak gini lah. Cuma waktu itu dia itu bikin penelitiannya adalah yang satu dapat sinar matahari, yang satu nggak dikasih sinar matahari. Oh, lalu bagaimana tuh hasilnya? Lebih bagus mana tuh? Yang dapat matahari. Oh, matahari. Lebih bagus pertumbuhannya ya? Lebih bagus pertumbuhannya. Berarti terarium juga sama gini ya? Iya, sama. Cuma waktu itu aku pakainya bawahnya karena medianya adanya pasir malang, jadi cuma pakai pasir malang, kokopit, sama ya ini moss juga. Moss juga ya. Sampai sekarang masih sehat sih. Oh masih sehat? 2 bulan ya?
Nggak diapa-apain, taruh di teras belakang aja udah. Nah itu kan jadi memang simpelnya tuh buat terarium itu adalah kita low maintenance ya. Iya betul. Nah ini kan gini kan. Ya. Dia kan hijau ini. Ini kalau misalnya aku tutup pakai yang kayak gini nggak apa-apa kan? Kalau misalkan lumutnya tutup itu, cuma kalau lumutnya ketutup itu, biasanya dia akan menguning. Oh gitu. Nah, karena dia nggak kena si sinar. Nah, jadi usahakan ketika numpuk nanam si lumutnya itu, jangan sampai ketepuk sama lumut yang lainnya. Oh gitu. Kalau sama tanaman boleh, kalau satu tanaman, karena nggak terlalu ketutup banget, Pak. Iya, iya. Nah, gitu. Terus juga tadi selain tadi si pelet ya, kalau tadi mau pakai lagi batu pancawarna boleh. Juga ini boleh, ya? Juga bisa sebagai hiasan juga. Aksen juga. Nah, aku mau pakai si pelet nih. Kalau juga di arit pakai ini ya, sering pakai pelet ya. Pakai pelet pakai pasir malang pakai, sekam bakar pakai, sekam mentah pakai. Wah, banyak juga ya. Terus sekam fermentasi juga pakai. Oh, oke. Nah itu aku belum pernah coba pakai sekam fermentasi. Oh gitu? Ntar aku coba. Kapan aku coba pakai sekam fermentasi. Biasanya cocok tanaman apa? Untuk aroid sih ya. Aroid ya. Aroid terus anthurium. Itu pakainya itu. Tapi dicampur ya sama media lain ya. Iya. Aku sih biasanya medianya satu lah. Oh, 1/1 ya. Iya. Kalau untuk itu bisa lebih ke ini ya, selera ya. Kalau misalkan untuk takarannya itu biasanya orang kan ini ya, apa namanya? Mau 2, mau 1 itu tergantung seleranya ya gitu ya. Jadi pelet juga bisa untuk ini ya, biar apa namanya tadi bilang asam apa? Ngurangin asam ya. Asam. Siapa yang paling bagus? Enggak lah, kita mah nggak ada yang paling bagus. Bagus ya? Bagusan ini. Kayaknya Al lebih bagus nih kayaknya nih. Kan temanya beda. Tema beda ya. Yang penting adalah dari kesehatan tanamannya. Jadi sekarang bagus terus besok dia mati sama dia bohong. Betul lah. Sip. Kamu tambah lagi tanamannya? Cukup? Dikit aja nanti soalnya terlalu besar. Terlalu ini ya, terlalu rimbun nanti ya. Terlalu rimbun. Oke, kalau ini baru ke tahap terakhir kita bakal lagi penyemprotan lagi, penyiraman lagi. Tadi aku bilang ya, usahakan pakai air RO atau pakai air AC. Ini aku pakai air RO. Betul aku ada ininya, ada air RO. Aku pakai air RO. Kenapa air RO itu bagus buat tanaman ya, Pak? Tadi karena dia tidak ada kandungan apa-apanya. Iya, jadi dia lebih apa ya, lebih sedikit lah kandungan kimianya, kayak besi tadinya, segala macamnya. Bisa kan bisa korosit ya ke tanaman kayak gitu. Nah, makanya saranin pakai air RO atau pakai air AC atau pakai air hujan yang ditampung juga boleh. Kalau nggak ada air itu boleh pakai air biasa boleh. Nah, aku temanya lebih ke ini ya, tropis banget ini hijau putih. Terus jangan lupa ini ada handuk buat. Nah, kita lap dulu. Jadi jadi usahakan teman budaya setiap kali penyiraman tuh sehabisnya dilap, Pak. Biar ngejaga apa ya, biar kacanya bersih juga. Karena secara visual ini kita bisa nikmati. Kalau dia terhalang embun kan agak kurang bagus ya. Ini boleh pakai tisu sebetulnya, boleh pakai handuk, boleh. Sesuaiin aja kalau untuk bersihinnya. Sesuai selera masing-masing. Sesuai selera masing-masing.
Iya, hese kan pakai anduk, anduknya Hese ya? gedean. Gedean bapak ini boleh, tisu boleh. Maaf. Oh, lihat tanaman gue. Ada maju bentar. Nah. Oh, ini sama bikin kayak aquascape ya? Iya, hampir sama kayak bikin aquascape, cuman aquascape lebih kompleks ya. Lebih kompleks dan lebih perawatan lebih agak ekstra dibandingkan si terrarium ini. Sebenarnya juga ada paludarium juga ada. Paludarium? Iya. Paludarium itu berarti yang kayak akuarium campur sama tanaman gitu ya? Tanaman, iya. Jadi dia biasanya setengah ya, setengah kerendam. Ada airnya, setengah juga enggak, kayak tebing itulah, kayak tebing-tebing itu. Tapi dia ada airnya biasanya gitu. Itu pun sekarang lagi hit juga, banyak orang yang banyak buat si paludarium gitu. Bedanya kalau terrarium dia nggak ada airnya biasanya, nggak ada apa namanya tempat untuk air menggenang di dalam tempat ini. Sip. Kayaknya Udah cukup. udah deh. Nah, jadi ini teman budaya hasil dari terrarium dari Kang Kebun dan juga Anjasmara. Marah. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya teman budaya. Jadi dari secara looks atau visualnya lebih indah dibandingkan kita menanam tanaman pada biasanya ya. Iya. Jadi untuk perawatannya cukup hanya disiram seminggu sekali juga cukup, Pak. Jadi kita buat close terrarium. Di sini udah siapin juga tutupnya, Nah, ini aku pakai tutup kayu biar lebih elastik ya. Iya. Lebih tutup ini. Nah, ini akan menjaga kelembaban si terrarium ini. Nah, oke. Gimana, seru gak? Seru ya. Banget ini. Nah, untuk penempatannya nanti bisa ditempatin dalam ruangan juga boleh. Dalam ruangan tapi jangan langsung terkena sinar matahari. Kalau misalnya nggak ini pakai yang bening aja gitu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan, nggak apa-apa. Yang penting nanti dia ada mengenai cahaya aja sih. Oh, oke. Mungkin itu aja ya, teman kebun raya dari Kang Kebun dan juga diturin dengan Anjasmara. Nah, ini salah satu kesempatan yang luar biasa bisa kolaborasi dengan Anjas. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga punya kesempatan yang sangat luar biasa. Dan buat teman-teman semua, teman-teman kebun raya yang ingin belajar bagaimana cara membuat terrarium, paludarium, mau bagaimana cara bercocok tanam yang benar, Betul. bagaimana menyilangkan tanaman yang baik dan benar, Betul. terus mau juga belajar caranya culture jaringan. Nah, kemarin juga ada pernah ya, Iya. jaringan bisa juga datang ke Kebun Raya Bogor. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian, jangan lupa ayo ke Kebun Raya.